Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya berkesempatan untuk memaparkan materi garis dan sudut. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tarisa Kiswari, NPM 193100034 dari kelas 4A Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Hal yang akan saya paparkan yaitu mengenai garis, sudut, hubungan antar sudut, dan hubungan antar sudut pada dua garis jajar. Pengertian garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik yang saling bersebelahan antara satu dengan lainnya yang berderet memanjang kedua arah. Kedudukan dua buah garis. Yang pertama garis jajar, yang kedua garis berpotongan, 3 garis berhimpit, dan yang terakhir garis bersilang. 2. Pengertian sudut dalam ilmu matematika. Sudut dapat diartikan sebagai dua buah garis yang salah satu ujungnya saling bertemu, sehingga membentuk sebuah titik di antara kedua garis tersebut. Sudut dalam geometri merupakan suatu besaran rotasi garis dari satu titik pangkal ke posisi yang lain. Bagian-bagian pada suatu sudut yaitu kaki sudut, titik sudut, dan daerah sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama sudut siku-siku dengan besar 90 derajat. 2. Sudut lancip besar antara 0 sampai 90 derajat. 3. Sudut tumpul besar 90 derajat sampai 180 derajat. Sudut lurus besar 180 derajat dan sudut refleks dengan besar 180 sampai 360 derajat. 3. Hubungan antar sudut. 1. Sudut berpelurus, 2. Sudut berpenyiku, dan yang terakhir sudut bertolak belakang. 4. Hubungan antar sudut pada dua garis jajar. Garis K sejajar dengan garis L dipotong oleh garis M di titik A dan B, maka akan terjadi sudut-sudut berikut: A. Sudut-sudut sehadap, B. Sudut-sudut dalam berseberangan, C. Sudut-sudut luar berseberangan, D. Sudut-sudut dalam sepihak, dan E. Sudut-sudut luar sepihak. Alat peraga hubungan antara dua sudut. Sudut berpenyiku, sudut berpelurus, sudut bertolak belakang. Yang pertama, modal huruf Z untuk mengetahui sudut berseberangan dalam dan sudut berseberangan luar. Sudut berseberangan dalam yaitu sudut 3 dan 6, sudut 4 dan 5. Sudut berseberangan luar yaitu sudut 1 dan 8, sudut 2 dan 7. Pertama-tama kita letakkan modal pada papan. Setelah garis saling berhimpit, kita putar sebesar 180 derajat. Akan didapatkan sudut 8 terletak pada sudut 1, sudut 7 terletak pada sudut 2, sudut 6 terletak sudut 3, dan sudut 5 terletak pada sudut 4. Dapat disimpulkan sudut yang berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Yang kedua ada huruf modal C untuk mengetahui sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Sudut sepihak dalam yaitu sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6. Sudut sepihak luar yaitu sudut 1 dan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Pertama-tama kita letakkan modal pada papan. Setelah garis saling berhimpit, kita putar 180 derajat. Dapat diketahui bahwa sudut 6 menempati sudut 3 dan sudut 5 menempati sudut 4. Karena terdapat sudut yang saling berpelurus yaitu sudut 5 dan sudut 6, maka besar sudutnya 180. Sudut 4 dan sudut 5 adalah sudut berseberangan dalam dan besar sudutnya sama. Maka sudut 4 dan sudut 6 besar sudutnya 180. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut sepihak dalam memiliki ukuran 180 derajat, begitupun sudut sepihak luar. Yang ketiga yaitu model huruf X. Model ini digunakan untuk melihat hubungan sudut yang saling bertolak belakang. Contoh sudut yang bertolak belakang adalah sudut 1 dan 4, sudut 2 dan 3, sudut 5 dan 8, sudut 6 dan 7.
Pertama-tama, kita letakkan model pada papan. Setelah garis saling berhimpit, kita putar 180 derajat. Terlihat bahwa sudut 4 menempati sudut 1, sudut 3 menempati sudut 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut yang saling bertolak belakang memiliki ukuran sudut yang sama. Yang terakhir ada model F. Model ini digunakan untuk melihat sudut yang saling sehadap. Contoh sudut yang sehadap, sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 7, sudut 4 dan sudut 8. Pertama, kita letakkan model pada papan. Setelah garis saling berhimpit, kita naikkan, kita geser ke atas. Di sini dapat terlihat bahwa sudut 5 menempati sudut 1, sudut 6 menempati sudut 2, sudut 7 menempati sudut 3, dan sudut 8 menempati sudut 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Sekian video hari ini dan terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe.